Utari. Hai Miss Mary. Senang banget nih hari ini kita bisa ngobrol-ngobrol. Senang banget. Tapi ada satu hal yang mau saya tanyakan. Saya dengar-dengar nih dulu waktu masih anak-anak pernah jualan di acara dangdutan, naik perahu, terus jatuh dan hampir tenggelam. Iya bener. Itu gimana ceritanya? Aduh ini sebenarnya satu cerita yang saya belum pernah share ya. Jadi waktu kecil saya itu kan lahir sama besar di desa pesisir. Nah, di daerah mana di tuh? daerah Kampung Baru Balikpapan, Kalimantan Timur. Nah di sana memang kebanyakan masyarakat kerjanya sebagai anak kapal atau misalkan nelayan. Nah kalau orang tua saya itu kami berdagang peralatan untuk orang-orang ke laut, orang-orang melaut gitu, termasuk memancing juga. Nah, tapi memang kondisi ekonomi di sana kan kurang baik gitu, dan ini sering jadi kekhawatiran kita juga waktu zaman sekolah. Makanya saya sering bantu-bantu orang tua tuh keliling jualan ke acara-acara. Biasa kan kalau masyarakat pesisir sukanya dangdutan tuh. Jadi saya keliling ke beberapa pulau, numpang sama kapal nelayan. Jualan apa di acara dangdutan? Jualannya macam-macam, ada kayak topi, ada minuman, gitu-gitu. Jadi campur-campur apa aja sih, yang penting bisa ngebantuin orang tua saat itu. Dan akhirnya pindah dari satu pulau ke pulau lain, numpang sama kapal nelayan. Waktu itu ombak memang lagi gede tuh, udah dipesenin sama nelayan-nelayan di situ, jangan pergilah, tapi ya udah tetap pergi. Ternyata kapalnya kebalik. Dan saya waktu itu belum bisa berenang karena masih SMP, sama ibu juga, jadi pegangan sama kapal, dan akhirnya bisa pulang. Tapi dari ketika itu jadi momen juga kayak dalam diri saya yang bilang kenapa harus seperti ini gitu, untuk mencari pemasukan harus seperti ini banget gitu. Jadi akhirnya saya punya niat, wah suatu hari pokoknya harus bisa berhasil lah, biar nggak seperti ini. Masa mencari pemasukan sampai harus begini, hampir tenggelam dan lain-lain gitu. Tapi dari situ muncul sebuah keinginan yang luar biasa. Betul. Untuk mau mengubah hidup. Seperti yang Utari bilang, aduh kayaknya kok hidup sesusah sampai segininya. Betul. Gitu. Memangnya nggak ada cara lain gitu. Betul. Untuk bisa menambah income dan juga membalikkan keadaan keluarga. Betul. Dan ternyata ada caranya. Ada. Gimana caranya? Jadi waktu setelah kejadian tersebut, ibu saya makin yakin bahwa saya harus bisa berkuliah dan bekerja. Jadi dia semakin yakin untuk bilang, udahlah nggak usah melanjutkan ini, bisnis perikanan, bisnis alat-alat itu udah nggak ada masa depannya, kata ibu saya. Kamu pergi kuliah keluar kota dan jangan pulang. Dia larang saya untuk pulang. Kamu pergi keluar kuliah, waktu itu saya ke Bandung. Kamu jangan pulang sampai kamu dapat pekerjaan yang bagus di perusahaan yang besar. Dan akhirnya ya udah, saya punya niat yang kuat. Saya mau berkuliah, tapi sayangnya ketika saya berkuliah, saya ketemu sama teman yang punya passion bisnis yang sama, 2 orang, namanya Farid dan Indraka. Sama mereka dari awal kuliah kita udah merancang mau bikin bisnis, tapi nggak punya modal, jadi ikut kompetisi. Tapi waktu itu saya belum cerita ke ibu saya. Sampai akhirnya dekat-dekat masa kuliah, tapi saya tetap rajin juga kuliah. Sampai dekat masa kuliah itu ada satu hal yang membebani saya, karena di kampus dapat gelar sebagai mahasiswa berprestasi satu kampus. Tapi itu jadi beban untuk saya, karena dengan punya prestasi artinya orang tua makin yakin pasti saya dapat kerja gitu. Padahal saya pengen bisnis. Jadi akhirnya setelah lulus saya bilang sama ibu saya, Ma, ini ada teman ngajakin bisnis. Wah, nggak usah, bisnisnya apa? Perikanan, saya bilang gitu. Perikanan, nggak usah pulang, jangan. Saya dilarang pulang. Saya diminta untuk cari kerja sampai ketemu, kalau nggak jangan pulang ke sini gitu. Akhirnya sempat marah tuh. Diancam jangan pulang. Kecuali kalau kamu sudah dapat kerja di perusahaan gitu yang bagus. Dan kalau bisa jangan berhubungan dengan perikanan. Betul, jangan berhubungan sama perikanan. Jadi akhirnya bingung juga kan, karena waktu itu kenapa jadi pengen bikin perikanan, karena di Bandung itu kan salah satu daerah yang potensi ikannya kalau mau makan ikan laut susah. Nah sementara saya dari laut, dari kecil tuh makannya ikan aja terus gitu. Jadi kok susah makan ikan. Jadi akhirnya waktu itu pengen menghubungkan nelayan-nelayan sama pembeli dulu, sesimpel itu aja keinginannya. Sampai akhirnya melulus kuliah itu ada inkubator bisnis di kampus saya, dan salah satu petugas di inkubator tersebut bilang, ini idenya bagus banget, kalian cuti kuliah aja, fokus di bisnis. Malah disuruh seperti itu. Jadi makin yakin nih, namanya masih muda, jadi makin yakin, makin semangat gitu loh, pengen membuktikan ini bisa, karena ada orang yang yakin kita bisa. Akhirnya kita bawa kompetisi dan menang. Dan beneran cuti kuliah?
teman saya satu cuti kuliah setahun. Wow, berarti begitu besar potensinya sampai bela-belain cuti kuliah untuk pengen membesarkan lanjutin bisnisnya. gitu. Okay. Nah selama 1 tahun itu saya izin sama ibu saya, Mah tolong kasih waktu 1 tahun aja. Kalau nanti 1 tahun ini nggak berhasil, ya udah saya cari kerja gitu. Akhirnya ya udah terserah gitu, ngambek namanya. Akhirnya saya ikut lomba-lomba. Dan di sanalah dapat hadiah awal tuh 10 juta rupiah yang itu menjadi modal awal perjalanan semuanya. Nah tapi balik lagi nih, terus bagaimana cara meluluhkan hati orang tua pada saat itu? Kan orang tua nggak setuju. Jadi memang waktu itu saya ingat banget setelah lulus dan habis menang kompetisi itu saya pulang dan keluarga bertanya, kamu bisnisnya apa? Jual ikan online. Semua orang ketawa saat itu. Nggak ada lah orang mau beli ikan secara online gitu. Ini ada-ada aja, udah cari kerja aja gitu kan. Saya juga bingung gimana menjelaskannya kalau misalnya ini tuh bisa dilakuin gitu. Tapi akhirnya kayaknya ibu saya juga mulai lulus, terus dia bilang ya udah coba kita hubungi lagi semua keluarga yang udah main di bisnis perikanan gitu, karena memang pada dasarnya keluarga saya tuh ketua kelompok nelayan di kampung tersebut, cuma udah pensiun karena ya itu tadi ekonomi di perikanan ini kan tidak terarah gitu. Akhirnya saya temui paman saya juga kaget, aduh ngapain kita bikin bisnis ini lagi. Terus saya minta tolong, ayolah gitu, kita coba dulu gitu. Akhirnya paman saya oke, kita kumpulkan semua nelayan di kampung saya dan saya presentasi waktu itu. Mereka bilang kita nggak butuh aplikasi Mbak, tapi kita butuh Mbak bantu carikan kita pasar yang lebih bagus gitu. Jadi akhirnya itu yang jadi misi saya saat itu, gimana caranya aplikasi ini bisa membantu nelayan-nelayan bukan cuma di desa saya tapi mungkin di seluruh Indonesia ini biar bisa dapat market yang lebih bagus. Dengan begitu mereka bisa lebih sejahtera gitu. Jadi nggak ada lagi nanti anak-anak seperti saya yang tinggal di pesisir terus malu karena dikatain teman-teman, anak laut, anak kampung gitu, anak nelayan itu yang seperti itu sih saya berharapnya bisa gitu. Emang dulu pernah merasa malu gitu jadi anak pesisir? Iya pernah. Jadi waktu zaman sekolah itu saya di sana ada pelajaran yang bilang kalau tempat tinggal saya atau daerah pesisir atau daerah lain itu adalah daerah, mohon maaf ya, daerah miskin dan daerah yang kotor seperti itu. Jadi memang sering aja kalau lagi sekolah anak kampung yang kayak gitu-gitu. Tapi sih sebenarnya nggak pernah saya anggap itu sebagai satu hal yang serius. Tapi justru kayak saya nulis di buku diary, yang anak SMP punya diary gitu. Saya ingin pokoknya satu hari nanti desa ini dikenal sama orang banyak dan saya nggak perlu malu lagi bilang kalau misalnya saya tinggal di situ gitu loh. Momen yang benar-benar bikin saya senang, yang saya ngerasa ini udah mulai mendekati adalah saat itu saya diundang ke China di salah satu Global Women Conference yang diadakan sama Alibaba, dan di sana saya satu-satunya yang dari Indonesia dan Southeast Asia, sama-sama Jack Ma sebelahan gitu, dan saya presentasi dan video saya diputar dan bilang nama saya Utari, saya dari Kampung Baru Balikpapan. Itu kayak satu hal yang saya udah berhasil sedikit lakukan untuk memperkenalkan desa saya ke dunia gitu loh. Dan untuk bisa membawa harum bukan hanya nama Indonesia tapi Kampung Bahari yang awalnya mungkin diremehkan, ditertawakan ya kan, dan dibilang anak kampung, daerah miskin, tapi ternyata sekarang semua itu bisa berubah. Berawal dari ada 2 hal sih kalau tadi saya lihat. Yang pertama itu adalah dari sebuah impian. Karena impian adalah titik awal sebuah keberhasilan dan itu benar banget, setuju banget. Dan yang kedua menurut saya dari pendidikan. Karena ibu kamu menurut saya adalah orang yang sangat cerdas dan seperti yang ibu bilang, satu-satunya cara untuk bisa mengubah masa depan keluarga kita dan desa kita ini adalah dengan pendidikan. Makanya ibu kamu bilang pokoknya kamu keluar dari tempat ini untuk kuliah, harus kuliah ya, dan akhirnya kamu kuliah dan balik lagi untuk bisa mengaplikasikan ilmu yang kamu pakai untuk tempat kamu. Jadi itu sih hal yang sangat luar biasa. Ibu harus apa sekolahnya? Ibu saya terakhir SMA. Ayah saya SD. Tapi ayah saya sangat-sangat mewajibkan saya, kamu harus belajar, kamu harus bisa kuliah setinggi-tingginya, belajar dan dapat ilmu, baru lakukan yang kamu mau. Makanya ayah saya nggak pernah melarang waktu saya pengen bikin bisnis. Yang penting saya udah menyelesaikan ilmu pendidikan saya.